Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Misbahul Munir MM yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elka Nadia Fanani dengan NIM 205-103-050053, Nala Hamidatul Musodikoh dengan NIM 204-103-050050, Cahyono Wahyu Arafi dengan NIM 204-103-050060. Sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua termin. Termin yang pertama, sesi penyajian materi oleh kelompok pemateri, dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan tanya jawab antara audiens dan kelompok pemateri. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok pemateri untuk. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, etika, moral, dan susila. Akhlak merupakan perilaku yang tampak atau terlihat dengan jelas, baik itu berupa kata-kata maupun perbuatan. Yang kedua adalah etika. Etika ini ilmu tentang sesuatu yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Artinya, baik dan buruknya seseorang itu tidak bisa dinilai sesuai dengan sesuai dengan kemauan kita sendiri, tapi harus sesuai dengan etika yang ada. Selanjutnya, moral. Norma-norma moral sebagai itu digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap tindakan manusia. Jadi dalam bersikap, manusia itu tidak bisa semaunya sendiri, tapi harus sesuai dengan norma-norma moral yang ada. Yang ketiga, susila. Susila atau kesusilaan berarti prinsip hidup yang baik, ya berupa kesopanan dan arahan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi kehidupan kita, hubungan kita dengan orang lain ini diatur di susila atau kesusilaan ini. Jadi kita tidak bisa berbuat seenaknya kepada orang lain tanpa mengikuti apa yang sudah diatur dalam kesusilaan. Yang kedua ada hubungan antara akhlak, etika, moral, dan susila. Yang hubungan yang pertama itu saling menunjang. Jadi begini, akhlak itu kan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan etika, moral, dan susila itu ada secara teoritis dan sesuai dengan dengan lingkungan seseorang itu hidup. Jadi antara akhlak dan tiga lainnya itu kalau akhlak itu sudah paten, sudah dia seperti itu, aturannya dalam Al-Quran dan hadis ya seperti itu. Sedangkan etika, moral, dan susila itu menyesuaikan dengan lingkungan ataupun tempat hidup. Nah, yang selanjutnya ada hubungan selanjutnya itu saling melengkapi. Antara akhlak, etika, moral, dan susila itu saling melengkapi. Saya contohkan begini ya. Dalam akhlak menyuruh atau memerintahkan kita untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik ini kan dalam akhlak universal atau tidak dijelaskan secara terperinci. Nah, nanti penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan di etika, moral, dan susila. Begitupun sebaliknya. Jadi antara empat hal ini saling berkesinambungan, saling berhubungan, dan tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akhlak, etika, dan moral. Persamaan dari segi terminologinya. Menurut Rosihin Anwar menjelaskan bahwasanya ada persamaan antara ketiga terminologinya, yaitu yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau perbuatan tingkah laku atau sifat dan perangai yang baik.
Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan sebuah prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya, baik itu dengan Allah, manusia, makhluk hidup, dan alam. Kalau semakin tinggi akhlak, etika, dan moral seseorang, maka akan semakin tinggi pula rasa kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah akhlak dan etika moral seorang, maka akan semakin rendah pula tingkat kemanusiaannya. Membahas tentang akhlak, etika, dan moral tentu saja tidak asing di telinga masyarakat. Yang ketiganya memiliki kemiripan atau kesamaan yang mengandung makna yang sama tentang norma-norma kebaikan yang dihadapkan pada norma-norma keburukan. Adapun persamaan akhlak, etika, dan moral. 1. Etika. Ketiganya mengajarkan kebaikan dan keburukan tentang perilaku kemanusiaan yang sesungguhnya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. 2. Mempunyai sanksi moral atas siapapun yang melanggarnya. 3. Sanksi yang dikenakan tidak tertulis secara terperinci seperti hukum positif. Yang keempat, ajaran menekankan pada nilai-nilai kebaikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Masuk pembahasan perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dalam perbedaan, Rosyihun Anwar juga menjelaskan dari segi-segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing. Yang pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu menentukan baik dan buruk, layak atau tidak suatu perbedaan, sifat dan perangai dalam akhlak yang bersifat universal dan barometer atau ukurannya dari ajaran Allah dan ajaran Rasul-Rasulnya. Sementara moral dan etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan baik dan buruk. Intinya dari perbedaan yang dikemukakan oleh Rosyihun Anwar bahwa moral etika bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Moral dan etika bersifat temporer dan sangat bergantung pada aliran-aliran filosofi yang menjadikan suatu faham. Pemaparan tentang terminologinya diperkuat oleh Al-Mawardi yang berargumen bahwa etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia, sedangkan moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya setempat yang dimiliki seorang maupun masyarakat setempat. Sangat berbeda dengan etika dan moral. Akhlak adalah bagian yang membicarakan masalah baik maupun buruk dengan takaran yang bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis. Akhlak adalah sikap perilaku baik maupun buruk yang dilakukan secara istiqomah atau secara berulang-ulang dan diperankan oleh seseorang tanpa disengaja atau melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Ada dua jenis akhlak dalam penggolongannya. Yang pertama, akhlak terpuji yang dinamakan akhlakul karimah, akhlak mahmudah, sedangkan akhlak yang tercela disebut akhlak mazmumah. Terima kasih kepada kelompok pemateri. Selanjutnya kita buka sesi diskusi dengan tanya jawab yang akan dilanjutkan di WA Group. Saya buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Kemudian untuk yang bertanya diperkenankan untuk menyebutkan nama dan NIM-nya terlebih dahulu.